Buat gue ini adalah dongle simple yang do everything correct. Mulai dari kontrolnya enak, ringan, konsumsi power tidak terlalu banyak, konsumsi baterai maksudnya tidak terlalu banyak, powernya cukupan, kemudian volume kontrolnya enak, dan suaranya pun bisa dibilang all-rounder. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review, dan ini adalah review gue untuk salah satu DAC keluaran terbaru dari iBasso, yaitu iBasso DC06 Pro, DC06 Pro. Sebelumnya thank you dulu untuk Intio Indonesia. Harganya sendiri sekitar 1,9 jutaan di sini, dan kalau kalian tertarik untuk membelinya, gue langsung kasih link untuk Tokopedia di description di bawah. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian user experience, dan fitur, juga suara dan perbandingannya. Nah, untuk kalian yang belum tahu mengenai Intio Indonesia, gue akan kenalkan salah satu toko online dan juga distributor resmi dari berbagai brand yang sudah terkenal seperti HiFiMan, iBasso, Moondrop, Vio. Jadi kalau kalian pengen dapetin barang-barang brand-brand tersebut dengan garansi resmi di Indonesia, nggak usah takut, langsung cek aja link Tokopedia yang gue sediakan di description di bawah. Dia menyediakan berbagai macam audio produk, mulai dari IM, headphones, DAC dongle seperti ini, dan berbagai produk-produk lainnya. Secara build dan tampilan ini sangat simple, dimana kayaknya dia pakai aluminium body, cukup ringan, tapi semuanya itu berasa berkualitas. Nggak ada sudut-sudut tajam, ini sudut-sudutnya tuh lumayan smooth, dan ya ini membulat seperti ini, tidak ada yang bagian tajamnya. Lalu bersih, dan juga bahkan klik, dia tombol cuma dua, cuma di bagian ya bawah sini atau kanan. Ini ada tombol volume up and down, ini juga clickiness-nya bagus, nggak gejlek-gejlek. Lalu kemudian tulisan iBasso DC06 Pro, dan ini pakai nggak tahu kayak antara plastik atau glass. Tapi memang ini agak fingerprint magnet tuh, lihat tangan gue berminyak sedikit udah agak jadi jelek ya. Ada stiker HRS di sini, dan di sininya sendiri cuman tulisan iBasso in pursuit of perfection. Lalu kemudian di bagian bawahnya ada USB Type-C untuk konektornya, dan di atasnya ada jack 4,4 balance dan juga jack 3,5 single ended. Di bagian bawahnya sini juga ada RGB lighting yang menunjukkan bitrate ataupun tipe file yang di play. Sekarang ini contohnya gue lagi mati dan ini gue play lagu. Tuh, warnanya berubah, nanti tergantung lo pakai DSD ataupun 24 bit atau bermacam-macam atau MQA, itu warnanya bisa ganti-ganti di sini. Lalu sebagai spesifikasinya, dia menggunakan ES9219C sebagai DAC chipnya, dan dia punya output power maksimum 320 mW at 32 ohms. Dan yang menarik di sini dan yang sangat gue suka adalah step volume-nya itu ada 100. Jadi dari paling kecil 0 dan paling besar 100. Jadi dimana ini step volume-nya itu cukup presisi. Jadi gue mau tambahin sedikit volumenya, itu nambahnya cuma dikit. Jadi kadang kan kita pakai HP itu kalau kita klik sekali suara kegedean, klik ke bawah sekali volume suara kekecilan, nggak nemu tengah-tengahnya. Nah, ini presisi banget karena dia ada 100 level untuk volume stepnya. Dan dengan menggunakan aplikasinya yaitu iBasso UAC, ini gue contohin untuk screenshotnya. Tapi gue kasih sedikit precaution dulu. Di iBasso UAC ini sebenarnya kalian bisa download di Google Play, tapi di Google Play itu kayaknya bukan yang versi terbaru. Ketika gue colokin ke iBasso DC06 Pro ini, somehow nggak connect, nggak kebaca DC06 Pro-nya. Lalu gue cari, lalu ada juga yang dari websitenya si iBasso itu sendiri, gue download yang versi terbaru dan yes, langsung kebaca. Jadi mungkin lebih baik disarankan kalau kalian download dari websitenya iBasso itu sendiri. Nah, di dalamnya kalian bisa ngatur beberapa hal, seperti kalian bisa tahu volume level ini berapa, karena kalau di sini kan nggak ada layar, jadi nggak ketahuan ini volume level berapa. Dan juga untuk mengatur balancing kiri kanan channel sampai 20 step. Jadi kalau misalnya IM kalian imbalance ataupun telinga kalian sendiri misalnya ada yang imbalance, ya bisa diatur kanan kiri gedenya kecilnya seberapa. Dan juga di sini ada pengaturan filter, tapi jujur aja nggak terlalu berasa bedanya di kuping gua. Lalu membahas user experience untuk menggunakan DC06 Pro ini, gue udah nyobain beberapa hari dan gue sangat suka. Kenapa? Karena satu, dia bentuknya simple, kecil, tapi kualitasnya berasa kuat gitu. Kalau misalnya lu udah pegang kayak semacam Moondrop Down Pro, itu kan dari luar kayak gede, bagus, cuman kalau dipegang kayak lecek-lecek gitu lah. Ada bahkan kadang ada bunyi kalau lu goyang sedikit. Nah, ini nggak kayak solid banget build-nya itu, tapi ringan. Jadi gue misalnya dongle-nya tuh dangling, dongle dangling. Dongle-nya itu kayak masih nyantol di HP gue, itu kalau kegoyang-goyang itu nggak kayak ketarik-tarik. Kalau misalnya dongle-nya berat kan kayak mengerikan gitu. Nah, ini enggak, ini cukup ringan.
Dan kemudian untuk mengatur volumenya gampang banget, cuman ada up and down volume di sini. Dan seperti yang gue bilang tadi, karena 100 step itu sangat presisi. Cuman sayangnya memang nggak ada di sini pause play button, jadi cuman bisa ngatur untuk volume up and down aja. Dan sebenarnya kalau gue pribadi menggunakan ini, nggak terlalu menggunakan application UAC-nya. Kadang gue cuman buat ngeliat doang, ini volumenya berapa sih, biar gue nggak kaget gitu. Karena kan untuk level 100 sampai level rendah gitu, itu kan gue kadang harus kliknya banyak gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai aplikasi ya tinggal di slide aja dan bisa kelihatan levelnya berapa. Paling itu. Dan yang gue suka juga secara baterai itu dia nggak, bisa dibilang lumayan lah. Lumayan dalam artian biasa aja. Dia tidak se-vampir kayak Kayin RU7 yang gue kemarin review, ataupun Super X5, bahkan lebih sedikit boros baterainya rasanya. Ini sama 771 juga nggak jauh beda gitu, dan gue udah coba pakai balance ataupun single endednya, gue nggak merasa ada perbedaan yang signifikan. Jadi secara baterai gue nggak ngerasa ini terlalu vampir-vampir gimana, ya biasa aja lah gue ngomongnya. By the way, untuk yang nanya, bang itu kucingnya belum dikasih makan, ini sebenarnya udah gue kasih makan, tapi emang ada jamnya dia aktif, jadi begini. Jadi maaf ya, mungkin dia lagi ada banyak suara di video ini. Nah, seperti biasa untuk penggambaran suara dan juga arah tonal, gue perlu bandingkan sama beberapa DAC yang gue sudah punya ataupun review. Seperti 771 ini, gue selalu anggap dia yang cukup netral di harga murah, jadi gue harap lu bisa lumayan relatable ketika gue pakai contoh ini. Dan juga Super X5 buat gue berasa tebal, cukup warm, dia treble lebih smooth, dan juga bassnya lumayan tambah tebel kalau dibandingkan 771. Jadi ini cukup netral, ini cukup warm. Nah, kalau ke KA13 itu berasa buat gue agak V-shape, kalau dibandingin 771 lebih asik, lebih impactful di bass dan treble-nya. Nah, dibandingin semuanya itu, gue bisa taruh arah suara iBasso di CO6 Pro ini sebagai cukup warm, smooth, karena dia tidak setebal Super X5 ataupun UA1S, tapi dia lebih tebal dibandingkan 771 ini. Suaranya treble juga lebih smooth, dan tidak se-V-shape, tidak se-energik treble dari Vio KA13. Ya, simply gue bisa bilang dia neutral warm-ish lah. Nggak sampai warm-warm banget, cuman dibilang netral juga masih ada sedikit ketebalan di area mid-range terutama, dan di area treble-nya kalau gue dibandingin sama yang tadi gue bilang. Nah, overall suaranya ini buat gue sangat versatile. Gue colokin mana aja IM gue itu berasa smooth, gak ada yang berasa tambah kasar ataupun sampai ketebelan dan bikin suaranya apa dibilangnya dull tuh, tumpul. Jadi dia smooth, warm, tapi nggak sampai terlalu, tapi tetap masih berasa agak warm. Jadi mungkin kalau kalian yang pingin DAC dongle dengan suara yang ke arah sana, ke arah yang safe, bisa dibilang cukup safe, tapi tidak sampai tebel ataupun sampai tumpul banget, gue bisa bilang ini salah satu yang bagus. Dan buat gue juga ini secara power 320 mW at 32 ohms, ini basically untuk IM gue semuanya itu udah bisa di drive dengan baik, nggak ada protes. Cuman mungkin kalau ya headphone jangan sampai yang susah banget lah di drive. At least untuk headphone gue itu udah masih cukup aja untuk di drive. Dan kemudian yang gue suka dari DC06 Pro ini adalah walaupun suaranya yang gue bilang tadi kalem, mungkin di saat yang bersamaan tidak terlalu wow, karena dia secara dynamics itu nggak terlalu impactful kayak Vio KA13 yang kalau dari awal denger langsung kayak wow gitu, karena dia impactful, lalu energik, berasa bassnya hentakannya bagus, treble impactnya juga bagus. Nah, enggak, di sini lebih kalem overall suaranya. Tapi kalau lu bandingkan sama yang lain-lain di bawahnya, ini salah satu yang tetap suaranya bening. Jadi walaupun dia kalem, tapi secara pembawaan suara itu teknikalnya masih dapat. Secara detail juga dapat di sini. Sekali lagi, pembawaannya tetap calm, tetap kalem. Dan juga secara timbre dia masih berasa ada smoothing sedikit di atas sana, treble atas. Tapi tetap berasa natural, dengerin vokal, dengerin apa namanya suara-suara vokal cewek ataupun vokal cowok, itu gue merasa natural timbre-nya di sini. Dan secara overall imaging ini mungkin suatu yang gue juga suka. Ini sekali lagi nggak terlalu berasa lebar banget gimana kayak waktu gue nyoba Tanchim Space kan, ini lebar langsung berasa. Ini berasa 3D tapi kecil, cuman imagingnya itu loh tetap bisa dapat, oh ini suara dari sini, ini suara dari sini, ini suara dari sini. Jadi kayak image, walaupun dia nggak luas-luas amat, tapi secara imaging tuh dia kayak bisa membentuk bola bulat yang jelas dari mana arah suara datang, kiri, kanan, atas, bawah. Dan juga secara overall resolusi juga masih bagus.
Jadi overall gue kalau misalnya ngomong tonal bisa dibilang ini safe. Tapi kalau ngomong technical ini nggak wow banget. Tapi at least buat gue cukupan buat semua gitu. Buat orkestra masih oke, buat lagu rock juga masih oke. Ini gue bisa bilang kalau ngomongin level technical mungkin ya seperti kayak secara overall itu gue masih anggap kayak selevel Vio KA13 lah atau semacam Tanchim Space. Yes, mungkin di harganya ini sedikit lebih mahal, tapi dengan bayaran buat gue ini secara penggunaan itu paling enak dibandingkan tiga-tiganya. Secara suara juga paling bisa, buat gue mungkin paling all-rounder tiga-tiganya dibandingkan Tanchim Space ataupun KA13 yang pairingnya kalau sama yang terlalu berat mungkin bisa a bit fatiguing. Di sini lebih bisa dicolok manapun dan tetap suaranya bersih. Ditambah lagi salah satu ya yang gue paling suka memang sebagai orang yang punya banyak IM, gue sangat suka dengan volume step yang banyak sehingga volume kontrolnya itu presisi banget. Di sini dapetin semua dan yes, kalau misalnya tanya bang dari semua yang sudah di-review, bisa dibilang ini adalah DAC dongle favorit, salah satu favorit gue sekarang. Dimana secara penggunaan, terutama penggunaan sih, user experience-nya ini bisa dibilang paling enak lah. Dia nggak neko-neko, nggak perlu layar gimana-gimana, baterainya cukup lama, volumenya dari 0 sampai 100, lalu juga ya basic control dan user experience ini sangat menyenangkan. Tapi ini nggak bohong, kalau misalnya lo udah nyobain Cayenne RU7 itu masih di atas lagi levelnya, jadi ya ini memang seharganya aja lah. Cayenne RU7 masih lebih natural lagi, somehow timbre-nya lebih natural, tapi dengan overall technical lebih bagus. Tapi ya ini tuh harganya setengahnya Cayenne RU7 dan gue secara user experience lebih suka ini, terutama di baterainya. Baterainya jauh lebih tahan lah di sini dibandingkan Cayenne RU7 gitu. Jadi overall gue bisa bilang apakah ini recommended? Di harganya sekarang di CO6 Pro 1,9 jutaan. Kalau misalnya kalian cari sesuatu yang teknikal banget, cari sesuatu yang wow, gua jujur aja tidak yakin bisa mendapatkan di sini karena dia nggak terlalu wow. Tapi cobain dengerlah dia rada lamaan dikit. Kalau sebentar gua rasa nggak terlalu berasa bagusnya karena dia spesial di user experience, versatility-nya, baterainya, dan kontrolnya ini semuanya tuh kayak dapet dan gua nggak terlalu bisa protes setelah pakai lama tuh kayak nyaman gua pakainya. Jadi gitu aja yang gua bisa sebut tentang di CO6 Pro. Overall I really enjoy using them. Sampai kadang-kadang gue lupa, ini udah gue pakai lama gitu. Kalau misalnya kalian tertarik, sekali lagi bisa langsung aja cek di link di description di bawah. Dan thank you for watching, see you next time, bye-bye.